yang mulia. Yang kedua, salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah kita, junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita menjadi salah satu dari segolongan umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Tak lupa saya ingatkan tentang kepada diri saya pribadi lalu kepada jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal kehidupan setelah kematian ialah takwa, sebagaimana Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah karena sebaik-baik bekal ialah takwa. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Ya, tak panjang, singkat saja. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan terkait dengan tips agar amalan tidak merugi. Kenapa demikian? Ya, karena Allah telah sampaikan, Allah telah spin bahwasanya ada orang-orang yang dia itu beramal, tapi dia telah merasa telah beramal sebaik-baiknya, tapi ternyata dia orang yang paling merugi. Ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah Muhammad, maukah kamu kuberitahukan tentang siapa orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya semasa hidupnya, semasa kehidupan dunia, tapi ia mengira bahwa ia telah berbuat sebaik-baiknya. Ya, walaupun ayat selanjutnya itu membahas tentang orang kafir, yaitu ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Tuhannya. Namun di sisi yang lain, kalau kita perhatikan dua ayat ini, Allah telah spin bahwa ada orang-orang yang dia itu telah merasa berbuat sebaik-baiknya, tapi ternyata dia orang yang paling rugi. Yang pertama, bahwa amalan itu harus senantiasa diikat dengan keimanan. Makanya Allah kalau disebut tentang keimanan dan amal soleh itu digandeng. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Kadang-kadang seringnya Allah itu kalau mengatakan soal amal soleh, amal kebaikan yang nilainya pahala itu mengaitkan dengan keimanan. Karena kalau tanpa iman, amal kebaikan apapun kalau tanpa dikaitkan dengan keimanan maka sia-sia. Namun di sisi yang lain perlu kita perhatikan bahwasanya amalan yang kita lakukan yang pertama harus senantiasa niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Nabi SAW bersabda bahwasanya sesungguhnya niat itu digantung pada amalan itu digantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ya, niatnya A maka dapatnya A, niatnya B maka dapatnya B. Di sisi yang lain Nabi SAW juga telah menyebut bahwasanya orang-orang yang nanti masuk neraka pertama kali bahwa mereka adalah golongan-golongan yang kita kira adalah golongan orang-orang soleh. Ya, amalan-amalannya yang kita lihat adalah amalan-amalan soleh. Yang pertama, orang yang pertama kali masuk neraka digambarkan dalam hadis, yaitu orang yang berilmu, alim, ulama, ustadz, tapi ilmunya, apa yang dia sampaikan, ilmu-ilmunya, apa yang dia punya, ternyata ditujukan hanya semata untuk diakui manusia, didengarkan manusia, dinilai oleh manusia. Yang kedua, orang yang pertama kali masuk neraka adalah seorang yang qari, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, tapi niatnya hanya untuk dinilai oleh manusia sebagai seorang yang membaca Al-Quran. Namun di hadis yang lain dikatakan bahwa orang yang dia itu dermawan, orang yang senantiasa mengeluarkan hartanya, tapi tujuannya hanya untuk dikatakan sebagai orang yang dia itu dermawan. Artinya dia mengeluarkan uang untuk dinilai sebagai orang yang dermawan. Ya, hartanya, harta bendanya, infaknya, sedekahnya hanya untuk dikatakan sebagai orang yang dermawan. Lalu ada juga orang yang dia itu berjihad, tapi hanya untuk mendapatkan penilaian manusia sebagai orang yang berjihad.
orang yang mati karena berjihad. Maka sebegitu pentingnya niat, sehingga kalau niatnya baik maka tujuannya pun baik. Maka sebaliknya niatnya buruk, walaupun yang kita lihat amalnya baik tapi tujuannya pun buruk. Lalu yang kedua, hendaknya senantiasa amalan itu disesuaikan dengan tuntunan syariah. Artinya apa yang Nabi ajarkan, apa yang Nabi sampaikan itu tidak ditambah-tambah, tidak pula dikurang-kurang. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amal, yang membuat perkara baru dalam urusan ini, dalam urusan agama, maka amalan itu tertolak. Lalu yang terakhir, ya, kaitannya dengan bulan puasa, agar kita tidak merugi, bahwasanya hendaknya kita meninggalkan kemaksiatan ataupun amalan-amalan yang kiranya dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Kenapa? Karena Nabi SAW pun bersabda bahwasanya ada banyak orang yang dia itu berpuasa tapi cuma dapat lapar dan haus, lapar dan dahaga. Kenapa demikian? Karena dia tidak bisa meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan saat dia berpuasa. Ya, kata Nabi juga, barang siapa yang tidak dapat meninggalkan kedustaannya dan sikap-sikap bodoh lainnya, maka Allah tidak memerlukan lapar dan dahaganya. Allah tidak membutuhkan lapar dan hausnya. Puasa tapi tidak sholat, puasa tapi pacaran, puasa tapi berbohong, puasa tapi mencuri. Ibarat kita menimba air di sumur dengan ember tapi embernya bocor. Airnya keluar sedikit demi sedikit, akhirnya habis. Sia-sia pahala puasanya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, ya. Namun pada kesimpulannya, hendaknya bulan puasa ini kita jadikan momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ya. Di sisi yang lain, niatnya diperhatikan, amalannya diperhatikan, dan hendaknya kita menjauhi amalan-amalan yang kiranya dapat mengurangi ataupun menghilangkan pahala puasa. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.